Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Najla Ramadhani dari Pendidikan Biologi A 2022 dengan NIM 1304622004. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional menurut beberapa ahli. Menurut Saifruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Menurut Tizar Nur Arfani, integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Menurut Julianti Suroyo, integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan menurut Rahman Subakti, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Jenis integrasi nasional. Yang pertama ada integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua ada integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Selanjutnya ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Aspek integrasi nasional. Aspek integrasi nasional ada tiga. Yang pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi. Yang kedua ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang terakhir ada integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyusuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Pentingnya integrasi nasional. Apa sih pentingnya integrasi nasional itu? Integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman luar biasa seperti Indonesia. Karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka memajukan bangsa. Masyarakat Indonesia sangatlah majemuk karena terdiri dari berbagai kelompok budaya, agama, ras, dan suku yang berbeda. Namun, berbagai perbedaan itu diintegrasikan agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sekarang kita akan membahas kasus yang berhubungan dengan integrasi nasional, yaitu bom 3 gereja di Surabaya.
3 tahun yang lalu, aksi bom bunuh diri meletus di 3 gereja di Surabaya. Aksi teror tersebut dilakukan oleh satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kejadian itu kemudian membawa kesedihan yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Rentetan pengeboman bunuh diri yang melibatkan keluarga inti terbilang baru. Mereka disinyalir adalah bagian dari jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang berbayat pada pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Untuk itu, kabar peristiwa ini juga menjadi sorotan dunia. Ledakan pertama di gereja Katolik Santa Maria pada pukul 6.30 WIB. Ledakan kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia GKI di Jalan Diponegoro, Surabaya pada pukul 7.15 WIB. Dan ledakan terakhir berada diledakan oleh Dita Aprianto di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya pada pukul 7.53 WIB. Nah, kasus bom Surabaya yang disebutkan juga menunjukkan betapa pentingnya integrasi nasional dalam menghadapi terorisme. Terorisme dapat memecah belah kesatuan negara dan membahayakan stabilitas politik serta menghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya integrasi nasional harus dilakukan secara terus-menerus dalam mengatasi ancaman terorisme, seperti dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dan memperkuat ikatan emosi antara masyarakat dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.